And I will never forget that. Karena banyak banget orang-orang serakah di negara ini, di dunia ini, yang tidak malu korupsi miliaran triliunan rupiah. Sedangkan satu keluarga ini di tempat terpencil Asmat Papua, udang terakhirnya, walaupun dia lapar dan jarang makan, dikasih ke aku tamunya. Apa yang membuat momen seorang Cinta Laura akhirnya tadi kan akan dimulai dengan Cinta Laura Foundation. Apa yang membuat hati seorang Cinta Laura tuh akhirnya tersentuh untuk akhirnya dari act of love ke Cinta Laura Foundation? Sebenarnya membuat Cinta Laura Foundation itu lebih supaya kita akhirnya memiliki legalitas untuk bisa menggalang dana, menampung dana, dan melakukan proyek-proyek yang lebih besar ya. Karena tahap selanjutnya adalah aku ingin fokus kepada infrastruktur pendidikan juga dan juga kesehatan. Kayak membangun sekolah, membangun jembatan, jalanan, saluran listrik, apapun itu yang dibutuhkan agar lebih banyak daerah-daerah Indonesia bisa sejahtera gitu. Tapi kalau ditanya kenapa aku bisa peduli, karena aku menyadari bahwa untuk sebuah negara bisa mencapai semua tujuannya, ya faktor terbesar adalah pendidikan, kedua ya finansial, tapi kebebasan finansial kan hanya bisa dicapai kalau kita memiliki intelek yang cukup untuk bisa berkembang dan bertumbuh kan, gitu. Dan aku lagi baca atau sudah selesai membaca sebuah buku yang namanya Life Hacks from the Buddha, yang nulis namanya Dr. Tony Fernando. Dia adalah seorang psychiatrist, dan di buku itu dia menulis bahwa orang hanya akan bisa benar-benar berempati saat ia mengerti apa artinya kesengsaraan atau suffering. Dan walaupun mungkin teman-teman ada yang nonton sekarang yang berpikir, maksud cinta apa? Cinta kan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang stabil, bisa sekolah setinggi-tingginya dan lain sebagainya. Oke, itu memang benar. Mungkin aku tidak akan pernah bisa mengerti rasanya tidak bisa makan berhari-hari. Tapi aku bersyukur bahwa aku dari kecil ditempatkan dalam lingkungan di mana secara langsung aku menyadari bahwa hidup yang kita hadapi sekarang di perkotaan seperti Jakarta bukanlah yang bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sering sekali aku belusukan, mau itu ke Maluku Tengah, Asmat di Papua, Sumba, di mana secara langsung aku melihat orang-orang yang gak punya akses air bersih. Kita di Jakarta tinggal nyalain keran, kita gak mikir saat cuci tangan pakai sabun, segimana valuable-nya air yang kita nyalakan itu bagi orang lain. Kita minum dari botol, nggak habis, dibuang gitu aja. Sedangkan banyak orang haus di luar sana. Listrik, kita nge-charge handphone nggak mikir dua kali. Sedangkan orang lain atau anak-anak lain di tempat yang kurang mampu, mereka mau belajar, mereka nggak bisa lihat mata pelajaran mereka karena gelap. Atau sanitasi. Saat aku ke Asmat, aku ngelihat banyak sekali anak-anak dengan kondisi kulit. Karena mereka selain masih belum terpapar edukasi untuk bagaimana membersihkan diri dengan baik, mereka juga nggak punya fasilitasnya. Akhirnya banyak sekali anak-anak penyakit ISPA, penyakit kulit. Ini semua hal-hal yang kita nggak pikirkan dalam keseharian kita dan hanya akan kita sadari kalau kita lihat secara langsung. Jadi apa yang menggerakkan aku selain pendidikan dari orang tua aku, terutama mama aku untuk memperdulikan orang lain, karena aku dari dulu selain memiliki kemauan tapi juga didorong untuk melihat desa-desa atau komunitas ini secara langsung, sehingga aku sadar bahwa hidup yang mayoritas dari kita di ruangan ini jalani bukanlah kehidupan yang dijalani mayoritas penduduk di negara ini. Tadi sempat disinggung Kak Cinta soal ke beberapa daerah bisa dibilang terpencil atau pedalaman kayak gitu. Momen kalau misalnya kita ngomongin soal yang paling jauh itu kan di Asmat Papua. Apa momen yang paling membekas pada saat seorang Cinta Laura ke sana? Oke, aku mau cerita tentang dua momen. Mungkin sebelum kita bicarakan Asmat, Maluku Tengah dulu ya. Tahun 2023 atau 2024, aku ke Masohi di Maluku Tengah, dan itu perjalanan ditempuh naik pesawat Jakarta Ambon.
naik mobil dari Ambon ke docknya 2 jam, naik speedboat setengah jam, sampai Maluku Tengah naik mobil lagi 2 jam baru nyampe Masohi. Di situ mereka punya rumah aman yang seharusnya menjadi rumah aman bagi korban kekerasan dan pelecehan, anak-anak dan perempuan. Saat aku datang ke rumah aman itu, walaupun rumahnya kokoh ya, bukan rumah yang terlihat mau runtuh, enggak. Di dalam hanya ada furniture, tidak ada orang yang bekerja di situ. Anak-anak yang tinggal di situ ada 2 kalau nggak salah, tapi nggak ada yang benar-benar mengurus. Karena tidak ada orang yang ditaruh di sana yang berpengalaman untuk menangani kasus kekerasan dan pelecehan yang ditempatkan di situ untuk membuat rumah aman itu berfungsi. Benar-benar aman. So can you imagine, dan aku yakin tentunya ini nggak hanya di Masohi, Maluku Tengah, ini di seluruh Indonesia ada inisiatif untuk membangun rumah aman untuk korban-korban kekerasan dan pelecehan, tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan fasilitas dan rehabilitasi yang mereka butuhkan karena staffnya, SDM-nya nggak ada. So what's the point? Kita udah keluarin dana tinggi-tinggi bangun rumah aman ini tapi nggak ada orangnya. Jadi sistem kita itu masih jauh dari sempurna, dan itu buat aku heartbreaking sekali karena ya nggak usah jauh-jauh ke tempat terpencil deh, di Jakarta aja korban kekerasan dan pelecehan banyak yang dibungkam. So that was very heartbreaking for me. Kalau di Asmat Papua, sampai sekarang kalau aku pikirin ceritanya aku berkaca-kaca. Karena aku menyadari saat manusia belum tercemar oleh ajaran-ajaran sesat atau hal-hal permukaan kayak ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan hal seperti itu, manusia pada dasarnya sebenarnya makhluk-makhluk yang sangat murni dan penuh cinta. Saat aku di Asmat, aku ke sebuah desa di mana aku mendatangi sebuah rumah yang sangat simple. Nggak ada listrik, semua terbuat dari pepohonan, dan di situ aku diundang untuk makan bareng keluarga, satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan 4 anak. Total 6 orang, berarti 7 termasuk aku. Karena daerah Asmat itu tidak punya banyak sumber daya dan makanan pun sangat terbatas, makanan yang bisa mereka buat dan suguhkan hanya sagu bakar. Sagu itu kan pohon. Sagu bakar itu cara buatnya literally batang pohonnya diambil, dibakar. That's it. No sauce, tidak ada saus, tidak ada garam, tidak ada merica, dibakar. Dan kalau lagi beruntung, ada udang sawah. Jadi aku dihidangkan dengan sagu bakar dan udang sawah. Udang sawah ada 6, sagu bakar ya 1 balok seperti ini dipecah-pecahin. Terus aku suguhkan dong karena mereka malu. Aku sangat suka masakan Papua, tapi dulu aku kira masakan Papua itu papeda dan juga sup kuning. Itu yang aku pikir masakan Papua, tapi ternyata sagu bakar ini kalau dimakan itu rasanya seperti bedak. Aku tidak menjatuhkan makanan yang mereka sukai ya, karena memang itu yang mereka makan untuk bisa bertahan hidup. Tapi itulah rasanya seperti bedak. Udang bakar saat aku bagikan, bapaknya tiba-tiba bilang, enggak, saya udah makan. Udangnya dikasih ke aku. Karena cuma ada 6 kan, sedangkan kita 7 orang. Dan aku tahu bapak ini belum makan. Aku bilang, enggak Pak, ini punya bapak, saya udah makan tadi. Emang udah makan? Memang aku udah makan. Dia balikin lagi udangnya, aku bilang, Pak, tolong udang ini diambil. Akhirnya karena aku udah insist aku udah makan, dia ambil udangnya. Dan disitulah aku benar-benar tersentuh. Dikala orang-orang ini jarang makan. Makan udang sawah adalah sebuah delicacy atau kemewahan yang luar biasa. Dia tetap menawarkan udang terakhir dia untuk aku, tamunya. And I will never forget that. Karena banyak banget orang-orang serakah di negara ini, di dunia ini, yang tidak malu korupsi miliaran triliunan rupiah, sedangkan satu keluarga ini di tempat terpencil Asmat Papua, udang terakhirnya walaupun dia lapar dan jarang makan dikasih ke aku, tamunya. Mau berbagi. Mau berbagi tanpa berpikir 2 kali.
Dan dengan kemiskinan kayak gini negara kita, aku hanya bisa bilang, walaupun mungkin aku nggak bisa menyelamatkan satu negara, aku tahu aku memiliki tanggung jawab untuk bisa berkontribusi walaupun hanya sedikit gitu. Dan oleh karena itu salah satu proyek pertama dari Cinta Laura Foundation adalah saat sempat rame dan viral kemarin kasus LPDP. Aku membuat sebuah postingan di social media aku dan mengatakan daripada kita berantem, menyudutkan, menyalahkan, memarahi satu sama lain, udah deh Cinta Laura Foundation mau membuat inisiatif di mana anak-anak kuliah yang putus kuliah akan diberikan beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliahnya kembali. Walaupun memang beasiswa ini terbatas dan hanya untuk beberapa orang, aku selalu bilang kalau teman-teman ingin berkontribusi, jangan pernah berpikir kontribusi itu harus besar. Nggak harus 1.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang. Bisa merubah hidup satu orang aja itu adalah suatu hal yang signifikan dan patut dibanggakan. So, walaupun Cinta Laura Foundation masih baru, sangat kecil, the first thing we want to do is bantu mahasiswa-mahasiswi yang putus sekolah untuk sekarang di daerah Jawa untuk bisa melanjutkan kuliah mereka kembali. Dan hopefully dengan beasiswa ini mereka bisa merealisasikan mimpi mereka dan menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa agar bisa kontribusi bagi Indonesia. Yang bisa berkontribusi untuk Indonesia dan tidak korupsi tentunya. Yes, exactly.